Halo sahabat Selayang Pandan, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bagaimana keadaannya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kembali di sharing, kita akan membahas sesuatu yang lagi viral, yang lagi booming, yaitu bagaimana kalau kita mencintai pasangan orang lain. Serius sekali ya sahabat Selayang Pandang. Ikuti terus videonya sampai akhir, karena ini akan sangat menarik sekali bagaimana supaya kita bisa mengatasi perasaan atau ini merupakan cinta terlarang ya. Ikuti terus. Fenomena mencintai pasangan orang lain ini sekarang ini lagi viral, lagi hit ya sahabat Selayang Pandang. Sebenarnya tidak hanya public figure yang mengalami hal ini. Di sekitar kita banyak sekali peristiwa-peristiwa itu, hal-hal seperti itu yang kita temui ya sehari-hari. Ada istilah pelakor, pebinor, atau kalau zaman saya dahulu kala itu istilahnya will, wanita idaman lain, atau pil, pria idaman lain. Jadi banyak sekali istilah, tergantung zamannya ya sahabat Selayang Pandang. Tidak ada salahnya mencintai seseorang, tetapi kita harus juga lihat-lihat ya sahabat Selayang Pandang, siapa yang akan kita cintai. Nah, ini bagaimana sikap kita apabila kita diam-diam mencintai orang yang sudah mempunyai pasangan, orang yang sudah mempunyai pacar, atau bahkan orang yang sudah bersuami atau orang yang sudah beristri. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, karena zaman sekarang tidak hanya wanita yang mencintai suami orang, banyak juga laki-laki yang mencintai istri orang. Jadi ini berlaku untuk semuanya karena cinta itu universal ya. Ketika kita mencintai pasangan orang lain, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita tanyakan pada diri kita, apakah ini benar-benar cinta atau hanya perasaan kagum? Ini terutama terjadi kepada, misalnya ya, ini contoh ya, gadis muda yang bertemu dengan laki-laki matang, di mana mereka sudah sukses, mereka sudah berwibawa, mereka sudah mempunyai prestasi yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang wajar. Kita tidak tahu proses di belakangnya dulu mungkin dia juga seperti Anda, kolokan dan lain sebagainya, dan belum sukses. Jadi saat ini Anda melihat matangnya saja. Jadi tanyakan pada diri, apakah ini hanya kagum atau hanya merindukan sosok seseorang, misalnya merindukan sosok ayah, misalkan merindukan sosok ibu yang sangat dirindukan. Ini bedakan ya sahabat Selayang Pandang, apakah benar-benar cinta atau jangan-jangan hanya kagum saja. Yang kedua yaitu mengatur perasaan sendiri, kontrol perasaan sendiri, hati sendiri. Sadari bahwa itu bukan milik Anda, bahwa dia sudah ada yang punya, bahwa ini adalah cinta terlarang. Sesuatu sebenarnya itu adalah atas dasar izin diri sendiri. Apapun itu ada pada kontrol diri sendiri. Apabila pada saat Anda merasakan cinta itu, merasakan kasih sayang itu, Anda biarkan terus berkembang, meskipun Anda tahu bahwa itu tidak boleh terjadi, bahwa dia sudah punya pasangan, itu akan kejadian. Tetapi
Kalau kontrol diri Anda, prinsip diri Anda ini kuat, insya Allah pasti bisa diatasi. Karena apa? Apapun yang ada di dalam diri kita, apapun yang terjadi itu tergantung dari kontrol diri kita. Jangan berlarut-larut, jangan terlalu terhanyut dengan apapun itu. Terkadang kalau kita naksir seseorang, apapun yang dilakukan selalu menarik bagi kita. Nah, kita harus membatasi diri untuk tidak baper. Kadang-kadang mereka melakukan, misalnya mengambilkan minum untuk Anda, itu adalah hal sesuatu yang biasa. Tetapi karena rasa naksir itu akhirnya baper. Jadi sebenarnya segala sesuatu, perasaan tuh harus bisa dikontrol. Apalagi kalau Anda sudah tahu bahwa si dia ini sudah punya pasangan. Jadi jangan diteruskan berlarut-larut sehingga akan semakin dalam. Atur perasaan Anda karena segalanya ada dalam penguasaan Anda, dalam genggaman Anda. Kemudian sikap yang ketiga yaitu pikiran kita. Posisikan apabila Anda menjadi pasangannya, apabila Anda sekarang ini menjadi kekasihnya, apabila Anda sekarang ini menjadi istrinya atau suaminya. Posisikan itu. Apakah Anda rela kalau misalnya pasangan Anda mempunyai wanita lain atau mempunyai pria lain? Apakah Anda rela? Posisikan itu. Bagaimana perasaannya? Kemudian bisa dilihat kalau misalnya dia itu sudah berkeluarga, tolong dilihat, tolong juga diperhatikan juga perasaan anak-anaknya, keluarga besarnya. Bagaimana apabila itu terus berlangsung. Kemudian yang penting, jangan pikirkan orang lain ya. Yang penting misalnya Anda egois, pikirkan juga keluarga Anda sendiri. Orang tua Anda, keluarga Anda. Apakah tidak malu apabila kejadian Anda mempunyai hubungan dengan pasangan orang lain ini, apalagi yang sudah berstatus suami atau berstatus istri orang lain. Pikirkan keluarga Anda juga. Dan sikap yang berikutnya, mulailah action, yaitu mulai jaga jarak, mulai jangan tergantung dia. Kalaupun dia terlibat pekerjaan dengan Anda harus bisa profesional. Ingat, apapun itu adalah ada di kendali Anda. Apapun itu, apabila Anda mengatakan tidak, semuanya akan tidak. Apabila Anda memberikan sedikit aja peluang, tetapi ada istilah mungkin, jangan. Bilang dengan tegas bahwa itu tidak akan terjadi. Ingat, semua kendali ada di Anda, semua kendali ada di tangan Anda. Jadi mulai jaga jarak, kemudian mulai jangan menghubungi atau jangan mengada-adakan supaya bisa menghubungi dia. Usahakan yang apabila harus menghubungi itu adalah sesuatu yang urgent, yang benar-benar penting. Itu saja. Jadi kalau misalnya disiplin ini dilakukan, insya Allah lama-lama akan akan mendingan lah, akan perasaan ini akan tidak berlarut-larut. Kemudian yang berikutnya, sadarilah bahwa hal ini akan merendahkan diri Anda, merendahkan harga diri Anda. Ingat bahwa ini adalah cinta terlarang, bahwa ini tidak bisa diteruskan karena akan melanggar apapun yang ada. Hukum pernikahan atau ini di dalam masyarakat. Karena kalau diteruskan dan misalnya ada gayung bersambut dari yang bersangkutan, yang lain pasangan yang kita taksir itu,
resikonya akan sangat besar sekali. Masyarakat kita akan langsung menvonis. Anda tahu sendiri bagaimana reaksinya seperti itu. Terutama perempuan, terutama di bagian wanita ini akan selalu disalahkan. Meskipun pada kenyataannya nggak hanya laki wanita yang aktif untuk dalam perselingkuhan ya, laki-laki juga berperan dalam hal itu, tetapi biasanya pihak wanita yang sering-sering selalu dijatuhkan. Nah, siapkah Anda menerima sanksi sosial? Belum lagi malu yang disandang oleh orang tua, oleh keluarga. Nah, ini saya punya prinsip ya, sahabat Selain Pandang, yang saya pegang dari dulu. Saya ini dari muda ini memang suka sekali tantangan, suka mendaki gunung dari SMA sampai kuliah. Saya suka sekali pendakian. Kemudian waktu bekerja tidak puas hanya bekerja di Surabaya, saya melanglang buana sampai ke Jakarta. Jadi saya lakukan sendiri. Waktu itu saya suka sekali mencoba hal-hal baru. Saya bertemu dengan berbagai macam orang, berjumpa dengan berbagai macam orang, kemudian berbagai macam orang yang keren waktu itu, berbagai macam orang yang sangat-sangat mempesona saat itu. Tetapi ada satu prinsip yang alhamdulillah bisa menyelamatkan saya, yaitu apapun yang saya lakukan, apapun yang saya ingin kerjakan, jangan sampai membuat orang tua saya malu. Itu prinsip saya. Saya selalu kalau melangkah, saya selalu membayangkan orang tua. Kalau saya melakukan ini, apakah orang tua saya akan malu? Ibu bapak saya akan menangis? Ibu bapak saya akan malu? Itu prinsip yang saya pegang, dan alhamdulillah itu bisa menyelamatkan. Meskipun bebas apapun kita bergaul, seluas apapun yang kita ingin kerjakan, karena memang saya dari dulu, ibu saya selalu khawatir kalau saya jalan mendaki gunung itu selalu khawatir, tapi saya nggak bisa ditolak, saya nggak bisa dicegah. Saya hanya minta doa restu saja sama orang tua untuk misalnya uang saku untuk naik gunung dan lain sebagainya. Saya sudah kumpulkan sendiri ya, sampai segitunya saya ingin melakukan kegiatan yang saya sukai. Tapi ya itulah tadi ya, sahabat Selain Pandang, prinsipnya yaitu orang tua. Bayangkan orang tua Anda, kalau itu terjadi, diterus-teruskan, apakah orang tua Anda akan malu? Apakah Anda akan tega melakukan itu pada orang tua? Itu saja. Ingat, kendali apapun ada di tangan Anda. Kendali apapun ada di kuasa Anda. Jadi yakinlah, kalau Anda benar-benar disiplin dalam hal ini, insya Allah akan bisa pelan-pelan menghilangkan perasaan suka pada suami orang itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu tingkatkan kualitas diri. Bergaul sebanyak-banyaknya, bukalah pintu hati. Kemudian selalu berdoa ya. Ingat, orang baik akan dapat yang baik. Itu prinsip saya. Kemudian kita akan dijodohkan dengan yang sekufu. Itu sih masih dalam pikiran saya, itu sih masih berlaku ya. Jadi percayalah, apabila Anda ini baik, apabila Anda ini mempunyai kualitas yang bagus, insya Allah akan ditemukan orang-orang yang sesuai dengan kriteria Anda, orang-orang yang
sesuai yang Anda inginkan. Jadi terus tingkatkan diri, terus perluas pergaulan supaya kita bisa mengenal pribadi-pribadi yang lain yang mungkin lebih baik dari orang yang kita taksir. Orang yang kita taksir itu sekarang ini mungkin jabatannya tinggi, mungkin mempunyai kekayaan, mungkin mempunyai prestasi, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Tetapi mereka itu berproses, sahabat Selayang Pandang. Mereka itu tidak langsung sukses seperti sekarang ini, tidak langsung bijaksana seperti sekarang ini yang mungkin Anda kagumi dari dia. Tapi ada orang di samping dia yang mendampingi, yaitu pasangannya. Jadi sadari itu ya sahabat Selayang Pandang, supaya kita ingat-ingat ingat-ingat dan eling. Yang terakhir yaitu menunggu dan berdoa. Jadi sahabat Selayang Pandang, setelah itu dilakukan dan insya Allah bisa meredam perasaan, bisa menetralisir perasaan, kita hanya bisa menunggu dan berdoa, berusaha membuka wawasan, membuka komunikasi dengan yang lain, kemudian membuka pergaulan, meningkatkan kemampuan diri ya, seperti tadi yang saya sampaikan, meningkatkan kemampuan diri, menunggu, kemudian berdoa. Insya Allah kalau kita meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kemampuan kita, insya Allah akan diberikan jodoh yang sejajar dengan kita, jodoh yang seperti kita, jodoh yang sebaik kita, gitu ya, sesuai keinginan kita, insya Allah. Terus sabar, terus berdoa, karena ingat, sebenarnya yang Anda lihat dari yang kalian taksir ini, pasangan orang lain ini tidak langsung kaya, tidak langsung sukses, tidak langsung misalnya berwibawa. Ini ada orang yang mendampinginya, yaitu pasangannya, orang yang mendampinginya, yang selalu mengingatkan, selalu meluruskan, selalu membantu, sehingga bisa dia menjadi sesukses ini. Jadi apakah Anda tega untuk memisahkan mereka? Apakah Anda tega untuk memisahkan ini anak-anak mereka? Carilah kehidupan Anda sendiri, carilah kebahagiaan sendiri, jangan mengganggu hubungan orang lain, supaya hidup ini berkah ya sahabat Selayang Pandang, supaya hidup ini tenang. Dan juga ingat lagi ya tadi ya, dilihat orang tua saja. Saya berprinsip itu aja, saya lihat orang tua, apakah ini akan bisa membanggakan orang tua atau apakah ini bisa memalukan orang tua. Minimal jangan memalukan orang tua kalau tidak bisa membuat bangga. Jadi biasa saja. Saya kayak saya ini biasa saja. Jadi bangga yang udah ada yang dibanggakan, tetapi insya Allah tidak memalukan. Oke, sahabat Selayang Pandang, itu sharing kita hari ini. Apabila kalian sahabat Selayang Pandang ini nggak peduli laki, nggak peduli perempuan ya, diam-diam mencintai pasangan orang lain. Wait, tunggu dulu ya. Ini perlu disimak langkah-langkahnya, bagaimana supaya ini bisa dikendalikan. Bisa ya sahabat Selayang Pandang, bisa dikendalikan. Karena apapun yang ada di diri Anda ini atas kendali Anda, atas kehendak Anda. Apabila Anda tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Tapi kalau Anda menghendaki, meskipun sedikit ada kalimat misalnya, aku menghindari, tapi, nah kalau sudah ada kata tapi, meskipun, jangan, tidak, Anda harus tegas pada diri Anda sendiri. Insya Allah pasti bisa.
Oke, demikian sharing kita kali ini. Sesuatu yang hit, sesuatu yang viral. Kita coba ya, kita coba untuk sharing seperti apa. Nah, ini untuk video berikutnya saya ingin sharing juga bagaimana caranya sikap kita apabila sudah terlanjur nih, sudah terlanjur mencintai pasangan orang lain. Aduh, gawat sekali. Ikuti terus sharing dari Selayang Pandang Channel supaya update terus ya sahabat Selayang Pandang. Bagi yang ingin dibahas atau ingin tanya-tanya boleh tulis di kolom komentar, kita akan bahas bareng-bareng. Atau ada pendapat lain dari sahabat Selayang Pandang, silakan bisa tulis di kolom komentar. Ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya, kita sharingkan semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton. Dukung terus Selayang Pandang Channel. Bagi yang belum ya, subscribe jangan lupa ya. Dukung terus Selayang Pandang Channel, like dan komen. Follow juga IG dari Selayang Pandang Channel supaya kita bisa lebih dekat lagi, kita bisa lebih kenal akrab lagi. Kemudian oh ya, saya punya YouTube baru ya dengan suami saya, yaitu Diari Widirini Family, channel keluarga yang menceritakan tentang keluarga kami. Boleh dikunjungi, boleh didukung juga, subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang, sampai jumpa, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Dadah.